Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Om Bain dalam acara Orkes obrolan kesehatan di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Baik, sobat sehat semuanya, kali ini kita akan bahas terkait dengan vaksin. Untuk hari ini kita akan bahas vaksin influenza. Dan untuk serial selanjutnya kita akan bahas semua vaksin yang ada di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Baik, sobat sehat semuanya, kami sudah hadirkan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Vida Zahra. Masih muda, cantik, gaul, ramah, pokoknya luar biasa. Tegane kambil ijo, bejane sing duwe bojo. Baik, kita sapa sobat sehat semuanya, bintang tamu kita. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Halo Om Bain. Alhamdulillah, sehat nggih Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Kita ini ceria, biasanya ya sehat mestinya ya. Iya. Ada sesuatu yang bikin bahagia? Karena diberi kesehatan. Alhamdulillah. Baik Bu Dokter, kali ini nanti kita akan bahas terkait dengan vaksin ya. Vaksin di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo itu banyak sekali ya. Nanti kita bahas satu persatu. Dan hari ini kita bahas terkait dengan vaksin influenza. Nah ini sobat sehat mestinya ya penasaran. Vaksin influenza itu sebenarnya apa sih? Karena vaksin influenza ini penyebabnya virus ya. Apakah bisa dilakukan vaksin ini ya? Oh ya. Halo Sobat Sehat RSUA, jumpa lagi dengan saya Vida Zahra, dokter umum di Aisyah Ponorogo. Nanti kalau datang ketemu saya ya, nanti kita ngobrol tentang vaksin influenza boleh, atau ngobrol yang lain juga boleh, yang penting harus sehat ya. Ya, jadi di sini kan saya mau membahas tentang vaksin influenza. Nah sebenarnya ini tuh sudah nggak asing lagi di masyarakat. Influenza itu ya flu itu loh, flu, pilek itu sebenarnya ya influenza itu. Cuman kan masih banyak yang belum tahu ya bahwa vaksin influenza itu ada sebenarnya untuk mencegah gejalanya biar tidak terlalu berat. Itu bisa dilakukan dengan vaksin influenza. Nah di masyarakat kan kadang kalau ada keluhan demam, terus batuk, pilek, kadang kan cuma diobati aja. Dan ada ya juga yang sampai dia harus rawat inap karena memang gejalanya yang berat. Nah, tujuan dari vaksin influenza sendiri itu, yaitu dia itu semacam virus yang dimatikan untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita, sehingga nanti kalau semisal kita itu influenza ya, kena pilek itu, tubuh itu udah mendeteksi nih, oh aku udah pernah kena virus ini masuk ke badanku. Jadi apa yang harus aku lakukan? Dia sudah tahu. Jadi virus influenza itu dimatikan dan disuntikkan ke badan kita. Nah nanti selang seminggu atau 7 harian dari tubuh kita membentuk antibodi atau membentuk tentara sebagai perlawanan kalau misalkan pertahanan kalau misalkan kita terkena influenza gitu. Oke. Jadi kurang lebih setelah dilakukan suntik vaksin tadi muncul antibodi 7 hari ya? Ya sekitar seperti itu. Untuk keperuntukan tadi hanya virusnya bermacam-macam apa ya, itu saja? Sebenarnya kalau pilek atau flu itu kan banyak ya sebabnya, ada virus rinovirus itu yang tersering. Nah influenza itu juga salah satunya. Jadi kalau misalkan nih ya kita udah vaksin influenza, terus dok kita pasti terhindar nggak dari influenza? Jawabannya tidak tentu, karena virus itu banyak jumlahnya. Dan influenza itu yang kita imunisasikan, yang kita vaksinkan, itu jenis influenza itu. Nah, kalau misalkan ada jenis variasi virus lain yang menyerang badan kita, otomatis kan nggak ada kekebalan kan, beda tubuh. Kayak contohnya nih, COVID ya, corona aja. Dia kan kadang gejalanya menyerupai influenza ya Om ya. Ada demam, batuk, pilek. Nah, kalau misalkan dia sudah imunisasi COVID tetapi belum imunisasi influenza, itu kan beda vaksin ya, beda jenisnya ya. Itu juga beda. Berarti gitu. Ini khusus yang untuk influenza ya? Iya, betul.
Terus syaratnya divaksin, boleh divaksin mestinya ada ya. Harus sehat, ora oleh pas sakit gitu ya. Untuk syaratnya yang jelas kita harus sehat dulu ya. Karena kalau misalkan kita lagi sakit, tubuh kan masih fokus memperbaiki dirinya yang sakit saat ini. Nah, nanti kalau tubuhnya udah fokus ke yang sakit sekarang, nanti kita bisa melakukan vaksin influenza itu. Itu bisa dilakukan. Nah, gitu. Berarti harus sehat dulu ya. Iya, betul. Sehat baru vaksin. Jangan sampai pas sakit divaksin ya, tentunya tidak boleh ya, karena fokus mempertahankan pas sakitnya itu ya. Iya. Terus ini apakah untuk orang sehat saja? Ini kan ada juga ya, mungkin sehat tapi sedang hamil. Nah, boleh enggak kira-kira untuk hamil? Oh ya, jadi yang boleh vaksin influenza itu sebenarnya semua orang boleh. Anak-anak pun bayi boleh. Bayi itu dimulai dari umur 6 bulan. Nah, kalau ketika anak usia 8 tahun ke bawah, itu dia harus vaksinnya 2 kali dulu. Jadi bulan pertama dia vaksin. Habis itu nanti jeda 1 bulan baru dia vaksin lagi. Tapi kalau usia dewasa atau 9 tahun ke atas, dia cukup 1 tahun sekali. Gitu. Oh ya, maaf. Anak-anak tadi kan 1 bulan ya jedanya ya. Itu di booster 1 tahun lagi. Gitu. Berarti booster 1 tahun. Untuk dewasa juga booster 1 tahun. Oh gitu ya. Berarti orang hamil boleh ya. Boleh ya. Malah untuk pertahanan dia dan bayinya juga. Apalagi kan orang hamil kok vaksin kok pilek, batuk kan ya kasihan ya, nggak semua obat juga boleh diminum sama yang hamil juga. Iya. Terus untuk ini Bu Dokter, untuk orang tuh biasanya kalau mau vaksin itu kan ya rotok takut ya. Takut mungkin 1 biaya nih. 2 takut efek sampingnya. Misalnya seperti COVID itu, kalau saya kemarin ya takutnya aku ngerok menggigil bagaimana. Nah, ini efek samping vaksin influenza ini sejauh mana gitu? Oh ya. Jadi untuk harganya kira-kira sekitar kurang lebih ya 170 ribuan di RSU Aisyah Ponorogo ya. Kalau efek samping dari vaksin influenza itu sebenarnya nggak ada, jarang ditemukan di penelitian-penelitian. Cuman yang paling banyak itu mungkin nyeri di area suntikan aja, gitu kan ya jelas wajar ya, badan nggak apa-apa disuntik nyeri kan ya nggak apa-apa, tapi itu bisa hilang sendiri. Ya wajar ya, ditusuk jarum yang lancip Pak. Betul. Iya. Itu efek sampingnya. Jadi efeknya hanya sedikit aja. Yang efek ke depan enggak ada ya? Ada dong. Efek ke depannya kita sehat. Dan kalau kena vaksin kena influenza, gejalanya tidak terlalu berat. Ringan-ringan aja. Jadi jangan takut untuk melakukan vaksin influenza. Biayanya kan berarti murah ya? Iya, terjangkau. Sekitar 170. Terus kalau di Rumah Sakit Aisyah itu alurnya bagaimana untuk memperoleh vaksin tadi? Oh ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau mau vaksin bisa datang ke pendaftaran IGD ya Pak ya, di depan itu. Terus nanti bilang ke ibunya, saya mau vaksin, nanti diarahkan ke petugas vaksin. Biasanya itu di situ ada dokternya di ruangan kecil itu di situ nanti. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lakukan konsultasi atau langsung vaksin juga boleh. Tanya-tanya dulu boleh, langsung vaksin juga boleh. Oke. Yang pengen informasi lebih lengkap tanya dulu, tidak usah bayar. Ya, gratis. Gratis. Nanti kalau udah yakin silahkan langsung dilakukan vaksin. Baik, untuk alur mudah sekali ya, berarti tinggal daftar. Pendaftaran itu ada di IGD. Langsung aja ke pendaftaran IGD, kemudian nanti petugasnya akan mengarahkan tempatnya. Ya, betul. Vaksin sudah selesai. Ya, dapat vaksin, disuntik, udah selesai, bayar pulang. Sehat dapat sehatnya. Ya. Oke. Baik Bu Dokter, ada saran mungkin untuk sobat sehat semuanya terkait dengan vaksin influenza? Ya,
Jadi Sobat Sehat RSUA, jangan takut untuk melakukan vaksin influenza karena dia banyak sekali manfaatnya yang sudah dijelaskan seperti tadi ya. Kalau misalkan lagi kena pilek atau flu, itu dia mempunyai gejala yang ringan daripada yang tidak divaksin. Kemudian mengurangi resiko rawat inap di rumah sakit karena gejala yang berat karena tidak divaksin tersebut. Jadi kalau mau vaksin influenza, ayo datang ke RSUA Aisyah Ponorogo. Dia ada di pelayanan vaksin itu mulai hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3 sore, di hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Baik, terima kasih Bu Dokter. Rasanya marem ya, ada penjelasan, dokternya cantik, ramah gitu. Baik, demikian tadi Sobat Sehat semuanya. Mungkin ilmu yang manfaat ya untuk vaksin influenza, dan kami ucapkan terima kasih Bu Dokter, ilmunya mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat Sehat semuanya. Dan lain kali ini kita orkes lagi ya? Ya, siap nanti ya? Masih ada vaksin banyak ya yang di RSUA Aisyah. Ada teman-teman saya yang banyak, dia juga paham sekali tentang vaksin yang akan disampaikan nanti. Oke, baik Sobat Sehat semuanya, demikian tadi obrolan kita terkait dengan vaksin influenza. Mudah-mudahan Bapak Ibu Sobat Sehat semuanya sehat, kemudian punya keinginan yang lebih sehat lagi terkait dengan influenza, biar tidak terserang influenza, ataupun kalaupun terserang ringan gejalanya, datang aja ke Rumah Sakit Aisyah Ponorogo untuk melakukan vaksin. Baik Sobat Sehat semuanya, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.